Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu, pemirsa Guru Politik Belu News yang ada di seputaran Kabupaten Belu yang bisa menikmati siaran langsung saya pada siang hari ini. Selamat siang, selamat hari Lebaran bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang beragama Islam. Hari ini saya akan berbicara dengan beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan permasalahan teko, terus berkaitan dengan ini banyaknya jalan-jalan yang rusak, longsor akibat hujan yang kemarin. Terus masalah dengan food estate juga akan saya bahas. Tapi seperti biasa, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya bagi handetolan saudara sahabat daripada almarhum Bapak Paulus Berek, kalau misalnya pada saat pemakaman beliau kita tidak sempat hadir, sebentar sore jam 4:30 akan diadakan misa di Gereja Katedral Atambua. Misa 40 hari kepergian Bapak Paul Berek. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak berpergian jauh, bisa menyempatkan diri untuk menghadiri misa pada sore hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak Gracia Wita Setiawan, anak dari pasangan Bapak Toto dan Ibu Erni Toko Serafin. Semoga anak Gracia menjadi anak yang baik, anak yang tumbuh dewasa, anak yang cerdas, anak yang selalu berbakti bagi orang tua dan negara dan bangsa ini. Saya akan mulai pertama dari salah satu hal yang terbaik yang dilakukan oleh Bapak anggota DPRD, yaitu Ketua Fraksi Demokrat, yaitu Bapak Franciscus Saversaka atau yang biasa disebut dengan Dewan Apin. Bagaimana dengan niat yang tulus, dengan dana pribadi beliau mau memperbaiki jalan yang menghubungkan beberapa desa yang ada di Kecamatan Lamagnen, yaitu kami orang Merawi bilang Antoromili, itu jalannya aksesnya sangat susah, tapi beliau melihat di sela-sela libur ini, beliau melihat bahwa masih banyak, beliau melihat bahwa masyarakat itu mau jalan, mau antar sayur mayur atau mau perpergian melintasi antar desa sangat susah. Jadi keterpanggilan beliau untuk membantu masyarakat, bahkan beliau sendiri yang menjadi operator eksanya. Persiat buat Bapak Dewan Apin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di saat pemerintah lamban dalam mengeksekusi dan melihat permasalahan yang terjadi, tapi keterpanggilan daripada Bapak Dewan ini bisa menjadi contoh yang baik. Kenapa saya harus bilang begini? Ini yang seperti yang saya live kali-kali lalu. Saya menduga bahwa dana dari pemerintah daerah kasih itu, saya bilang mungkin tidak ada atau tidak cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan begini. Ini contoh yang ada di depan mata Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak mungkin seorang Bapak Dewan Apin ini tiba-tiba dia langsung memperbaiki jalan kalau mungkin belum ada upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Dalam hal ini mungkin ini dinas teknis untuk mengeksekusi. Kita terlalu fokus kepada satu program. Ini dugaan saya. Terlalu banyak kita fokus pada dugaan saya, karena semua uang itu dugaan saya sudah dialihkan kepada kesehatan gratis. Imbasnya ada badai
atau mungkin longsor yang hari ini yang masyarakat membutuhkan action nyata daripada pemerintah daerah, tidak bisa dialokasikan. Dugaan saya karena mungkin dana cadangannya tidak ada, dana uang untuk mengatasi permasalahan begini. Akibatnya seperti begini. Nanti kita pergi, oh ini ada longsor, kita turun rame-rame, liput, kita lihat. Tapi kan kita lihat eksekusinya tidak ada. Jangan sampai menjanjikan, oh nanti musim panas. Ini sudah baru 1 minggu ini tidak hujan. Kenapa tidak dieksekusi kalau itu bahasa yang terjadi? Atau kan masyarakat itu menunggu dulu, nanti kalau kamu mau berpergian, tolong dulu kamu terus jalan dulu, kamu terus antar kamu barang dulu, nanti musim panas baru sekalian antar. Nanti kalau ketika kita bicara begini, bilang oh ya, akibat ini dugaan saya, akibat karena semua uang itu dialokasikan untuk, dugaan saya, dialokasikan untuk pengobatan gratis semua. Jadi kita tidak punya yang namanya cadangan biaya. Sehingga ada permasalahan-permasalahan begini ya sudah. Kita pergi lihat dan baku lihat. Tapi tidak apa-apa. Saya sebagai masyarakat Lamak Nien juga saya memberikan hormat kepada Bapak Dewan Apin karena Bapak tugas yang Bapak lakukan sangat mulia. Keterpanggilan nurani. Hanya kalau saya harapkan kepada pemerintah daerah, setidaknya pemerintah daerah harus sikap mengatasi permasalahan ini. Sehingga jangan hanya masyarakat itu menunggu. Kalau bisa pemerintah itu lebih sikap. Kalau ada permasalahan masyarakat ini setidaknya harus cepat diatasi lah. Karena ini menyangkut transportasi. Karena masyarakat mau akses ke desa pun sangat susah. Mungkin belum lagi masyarakat akan mengantar hasil mereka untuk ke kota. Ini setidaknya hal-hal begini yang setidaknya pemerintah harus lebih cepat untuk mengambil langkah. Jangan kita pemerintah hanya urus masalah teko, hanya kasih masuk ini dimasukkan, ini diberhentikan. Masalah teko ini akan menjadi masalah klasik dan saya pastikan saya akan tetap ada di garis depan untuk teman-teman yang merasa hak mereka hari ini tidak diakomodir. Karena saya masih tetap berpatokan kepada PP 49 2018 pasal 96 ayat 123 dan pasal 99. Kenapa saya harus bicara begini? Biar Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu seluruhnya harus tahu. Apa yang saya pernah sampaikan, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Dewan, Bapak-bapak yang hebat yang ada di DPRD kali lalu, yang pernah saya sampaikan waktu RDP kali lalu. Ada Bapak Martin Naibuti dari Gerindra, ada Bapak Istorinduka dari Demokrat, ada Bapak Frans Safri Saka, Bapak Apin Saka, ada Pak Andus Kui dari PAN, ada Pak Kobus Nahak dari PAN, ada Pak Sipri Temu dari Nasdem, ada Pak Yohanes Juang, ada Pak Febi Juang dari PDI Perjuangan, ada Pak Engel Talo. Mereka bersuara lantang yang hasilnya kan sudah beberapa hari lalu kita melihat di mana pemerintah pusat sudah menyampaikan khususnya di bidang kesehatan bahwa 2023 itu akan diangkat yang pegawai tenaga honor itu menjadi P3K maupun menjadi PNS. Artinya apa? Artinya tidak menutup kemungkinan buat OPD-OPD yang lain. Contoh seperti yang ada di Satuan Pamong Praja. Kalau menurut tipe bahwa kita sudah naik menjadi tipe B atau tipe A, artinya bahwa harus ditambah personilnya. Tapi hari ini yang terjadi malah dikurangi. Sedangkan mereka itu mengikuti yang namanya pendidikan dasar. Mau dibilang semi militer, selama 3 bulan mereka digenjot fisik mereka. Mereka dibekali dengan peraturan-peraturan yang berkait dengan tugas dan tupoksi mereka. Tapi hari ini apa yang terjadi? Itu yang saya bilang masih adakah nurani ini?
Terus kepada siapa mereka ini harus berlindung dan meminta? Mereka tidak meminta supaya mereka diberikan uang yang lebih, atau gaji yang lebih, atau mereka diberikan proyek, atau mereka minta ditambahkan insentif buat mereka. Mereka tidak minta. Mereka hanya minta pengakuan oleh pemerintah bahwa mereka masih tetap menjadi tenaga kontrak daerah yang bekerja dengan regulasi yang ada. Karena mereka juga mengabdi dengan tulus. Jika ketika ada yang berbicara, oh silakan bekerja yang lain. Kalau itu bahasa begitu, kalau disampaikan sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu, pasti mereka akan bekerja. Karena apa saya bilang begitu? Karena batas usia ini juga mempengaruhi orang untuk bekerja di tempat yang lain. Kalau atu bahasa seperti itu menanyakan kepada saya, kenapa orang yang baru masukkan itu, kenapa mereka tidak mencari pekerjaan yang lain? Kenapa mereka harus datang mengambil tempat yang ini? Ini yang menjadi dasar pertimbangan secara kemanusiaan. Makanya kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dan menjadi garda terdepan buat mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka. Tidak ada kepentingan lain dalam lubuk hati saya. Ketika ada yang menyangkut dengan politik, berarti Anda belum dewasa dalam berpolitik. Politik itu lahir setiap ajang 5 tahun sekali. Ketika kita sudah memilih pemimpin daerah, oke lah, mari sama-sama kita itu adalah pemimpin bagi seluruh lapisan masyarakat. Artinya dapat merangkul dan mengayomi segala perbedaan yang ada. Tanpa mempermasalahkan, oh si A ini dukung si B dukung si A. Mereka adalah bagian elemen yang dipimpin oleh satu orang pemimpin. Jadi jangan ada yang berpikir, oh sudah selesai. Bagi saya belum selesai. Karena ini menurut saya ini sudah keliru pemerintah daerah hari ini mengambil sikap terkait dengan perekrutan tenaga kontrak daerah. Dasar regulasi mana yang digunakan oleh pemerintah daerah hari ini? Dan saya harus menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, apakah aturan ini dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau dari atas ke bawah, wajib hukumnya yang di bawah harus menjalankan aturan yang dari atas. Situasi COVID yang melanda negara ini, bahkan kita yang ada di kota perbatasan ini, sangat susah hari ini. Bagaimana orang yang sudah bekerja terus diberhentikan? Bagaimana nasib keluarga mereka? Bagaimana nasib anak dan istri mereka? Bagaimana pendidikan yang harus mereka jalankan ketika tulang punggung keluarga ini sudah tidak bisa lagi untuk bekerja? Itulah yang meminta kepada nurani pemerintah hari ini. Masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai, pemerintah daerah yang hari ini saya kritis, belum lagi permasalahan-permasalahan lain, contoh seperti jaring pengaman sosial yang hari ini, dari tahun lalu sampai hari ini yang sudah mau pertengahan tahun, masyarakat belum menikmati. Hak masyarakat itu di mana? Katanya ada pendobelan data apa yang sudah sampai setengah tahun ini, datanya belum clear. Sedangkan data untuk perekrutan tenaga kontrak cepat sekali. Untuk menggantikan cepat sekali. Belum lagi masalah tenaga kontrak daerah yang saya lihat lagi di berita. Dari bagian umum sudah ada lagi isu bilang keluar dan segala macam. Saya bilang oke lah, silakan. Semua ini akan menjadi terbuka terang benderang. Itulah kenapa dasar kami untuk tetap bersuara terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah dan hak-hak masyarakat seperti jaring pengaman sosial yang sampai hari ini belum diterima oleh masyarakat. .6.577 penerima manfaat dari jaring pengaman sosial. Kalau dikalikan 3, saya dalam keluarga mereka sudah sangat terbantu. Berarti ada ribuan yang terbantu.
di saat situasi COVID begini. Saya hanya berharap bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bihar ini masih memiliki nurani yang berpihak kepada masyarakat kecil tanpa membeda-bedakan kemarin si A ini, si B, dan si A dan seterusnya. Bahwa mereka adalah satu bagian yang dipimpin oleh satu orang leader. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah dengan situasi ini kita terus diam dan menikmati dalam kediaman dan membius kita seakan-akan kita tidak bisa berdaya? Oleh karena itu cuma satu kata, mari kita bersuara agar permasalahan ini segera berakhir. Agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Masyarakat Kabupaten Belu. Contoh hal ini yang saya sampaikan. Ketika kita duduk bersama-sama dengan mereka, di situ nurani kita terpanggil. Bagaimana kita yang bekerja kalau tiba-tiba kita tidak bekerja? Terus bagaimana nasib keluarga kita? Ini yang harus kami suarakan. Dan harapan saya kepada Bapak Ibu anggota DPRD, semoga Bapak Ibu anggota DPRD tetap bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil, khususnya untuk masalah-masalah tenaga kontrak daerah. Hal-hal ini adalah beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Contoh musibah bencana, longsor dan segala macam. Ketika pemerintah lamban, ada Bapak Ibu anggota DPRD yang punya nurani, keterpanggilan. Mereka berani mengeluarkan uang pribadi mereka. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Bapak Apin Saka. Ini luar biasa. Saya live begini, beliau pun pasti tidak akan mau. Karena apa yang beliau buat, beliau tidak pernah mau dipublikasikan. Karena yang sudah beliau lakukan ini semenjak dia belum menjadi anggota DPRD pun dia sudah melakukan ini. Jadi bukan karena dia menjadi anggota DPR terus dia mencari popres, tidak. Karena saya live ini pun saya tidak konfirmasi kepada beliau. Saya menyampaikan dan saya hanya melihat dari berita yang ditulis. Tapi apa yang dibuat oleh beliau ini sangat luar biasa. Dan saya pribadi kalau menjadi pemerintah, saya akan merasa malu. Setidaknya pemerintah punya kewajiban untuk mengatasi permasalahan ini. Karena ini menyangkut akses jalan. Bagaimana melangsungkan kelangsungan hidup. Karena apa saya bilang begitu? Dari desa A mau ke kota mengantar sayur mayur misalnya, mau turun ke kota, dia terputus, dia mau lewat mana? Ini misalnya. Ini sekali lagi saya menyampaikan propesiat yang sebesarnya buat Bapak Dewan Apin Saka, teruslah berkarya. Apa yang Anda lakukan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Besok pasti saya akan tetap live lagi, mungkin terkait dengan masalah teko. Akan saya bicarakan terus permasalahan teko ini dengan food estate. Bagi saya dua hal ini sangat menarik untuk saya sampaikan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini saja yang bisa saya live pada hari ini. Senantiasa apa yang saya sampaikan, kalau ada hal yang baik, tolong didukung. Kalau ada hal yang tidak baik, tolong dibuang dan jangan disimpan. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nah mengakhiri live saya. Selamat siang, selamat berlibur, senantiasa Bapak Ibu, sanak saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Merdeka.